Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Begitu juga dengan tim dan kru. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya Ustadz, mohon pencerahannya. Begitu juga dengan bertanya, semoga dijaga oleh Allah. Dalam pernikahan saya belum juga diberikan keturunan. Sebagai wanita, saya sedih dan galau. Setiap hari menyelimuti perasaan saya dan suami. Nah Ustadz, bagaimana cara tawakal kita? Sudah berusaha tawakal dan berusaha, tapi hati ini tetap saja galau Ustadz. Tolong Ustadz, bagaimana supaya saya ikhlas? Syukron. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang pertama, berarti kita belum maksimal nih tawakalnya. Dan itu jangan berkecil hati. Semua orang berproses. Serahkan aja sama Allah, yang paling tahu yang terbaik. Ingat surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian suka itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah tawakal, lalu sampai detik ini kita belum dikasih keturunan, itu berarti Allah tahu bahwa saat ini yang terbaik bagi kita nggak punya keturunan. Adapun ke depan belum tentu. Bisa jadi yang terbaik buat kita ke depan kita punya keturunan, atau memang sampai kita wafat kita nggak punya keturunan karena itu yang terbaik buat kita. Itu harus yakin. Itu harus yakin seyakin-yakinnya. Karena nggak ada yang jamin kalau kita punya keturunan itu yang terbaik buat kita. Yang berikutnya, kita harus yakin bahwa konsep anak itu ujian. Konsep anak itu ujian. Bukan sebatas reward dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana nggak punya anak itu ujian, punya anak pun ujian. Sekali lagi, sebagaimana nggak punya anak itu ujian, punya anak pun ujian. Itu ujian. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 15. Surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Semuanya ujian. Dan ujian tidak punya anak belum tentu lebih berat daripada ujian punya anak. Itu yang perlu kita camkan. Betapa banyak orang itu punya anak jungkir balik, berantakan, hancur-hancuran. Hancur-hancuran jamaah sekalian. Dan yang perlu kita ingat juga, ayat sebelumnya dalam surat At-Taghabun, suratnya sama, buka ayat sebelumnya, ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan di antara anak kalian itu ada yang jadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah dengan mereka. Jadi musuh. Kita nggak pernah tahu, Allah yang maha tahu. Maka bisa jadi Allah nggak kasih kita keturunan karena Allah tahu kalau ada anak jadi musuh. Bukan jadi qurratu ain, jadi musuh. Dan kita tahu kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir dengan tuh anak kecil. Ini kita harus ambil ibrah besar. Jadi tawakal dan minta yang terbaik dari Allah. Minta terbaik. Kalau anak itu terbaik, minta. Kalau enggak, buat kita ridho dengan kondisi seperti ini. Yang berikutnya, hendaknya kita tahu bahwa banyak orang-orang yang jauh lebih bertakwa dan beriman dari kita nggak punya anak. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini karena perempuan, kita kasih contoh perempuan, kan biasanya tekanannya tuh ke perempuan. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah nggak punya anak. Jamaah sekalian, kita aja nih, bagi yang ibu-ibu, yang wanita, kita aja punya suami yang soleh, punya suami soleh, punya suami bertakwa, itu wanita punya keinginan besar punya anak dari suami seperti itu, pengen banget. Sebaliknya juga, kalau dulu ada wanita yang suaminya jahat segala macam, dia nggak pengen punya anak dari suaminya, pengen segera cerai aja. Tapi kalau suaminya soleh, bertakwa, itu punya rasa, walaupun mungkin dia nggak ungkapkan, punya rasa pengen punya anak dari suaminya tersebut. Jadi bisa bayangin gimana perasaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini suaminya Rasulullah SAW, suami beliau Nabiullah, Rasulullah, manusia terbaik. Jadi gimana perasaannya, pengen banget punya anak, tapi Allah nggak kasih anak, nggak ada anak buat Aisyah. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Ini bukan catatan takdir yang baru. Ulama kita
wanita-wanita terbaik sebagian nggak punya anak, dan mereka tetap ridho terhadap takdir Allah karena mereka yakin kepada Allah, menyerahkan semua, terserah, pokoknya terserah Allah, saya punya anak nggak punya, terserah Allah yang paling tahu yang terbaik buat saya, udah gitu aja. Terus yang terakhir, ini adalah ujian keikhlasan. Ini ujian apakah kita masih terpengaruh dengan omongan manusia atau tidak. Apakah kita masih terpengaruh dengan omongan manusia atau kita sudah berpikir yang penting cari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang mau ngomong apa. Karena kita tahu bersama, khususnya bagi wanita, bagi para istri, yang tekanan itu datang, itu ketika diomongin yang lain. Dikesan-kesanin yang lain, kesian banget ya udah gak punya anak ya. Terus ditekan sama keluarga lah, mungkin ada yang sebagian ditekan sama mertua lah, ditekan sama yang lain lah, segala macam. Akhirnya tambah down. Jadi sekali lagi ini adalah ujian keikhlasan, sekaligus ujian takdir. Karena salah satu yang menyerang wanita ketika ngelihat temennya hamil. Padahal dia baru nikah 3 bulan lalu tapi udah hamil. Aku ini udah 13 tahun belum hamil-hamil. Sedih. Hadirin, ini iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Inna ma asabahu lam yakun liukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun lisibah. Kita nggak akan beriman kepada takdir sampai kita yakin seyakin-yakinnya sesuatu yang akan kita dapatkan tidak akan meleset. Dan yang meleset tidak akan kita dapatkan. Karena setiap orang punya catatan yang berbeda. Allah Ta'ala misalnya.